Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya. Dia termasuk di dalamnya ada manusia, dari ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemudi dan pemuda, dari tukang tahu sampai tukang celana. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang seluruh alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau bukan karenanya Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita dapat hidup tenang tanpa perang, hidup rukun tanpa pentungan. Hadirin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah dengan tema Ramadan penuh berkah dalam mencari maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh kemenangan dengan segala pancaran sinar kemuliaan yang hadir di dalam jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Kebahagiaan menyambut Ramadan tidak terlepas dari keberkahan-keberkahan yang telah Allah janjikan. Tingkatan keberkahannya di bulan Ramadan tidak ada bandingannya dengan keberkahan-keberkahan yang telah Allah janjikan kepada makhluknya di bulan-bulan selain Ramadan. Ramadan merupakan bulan dengan penuh keistimewaan. Dengan berbagai keistimewaannya, terdapat hujan keberkahan di dalamnya. Salah satunya menjadi paling utama adalah di mana dosa-dosa kita di masa lalu akan diampuni. Kita ketahui bahwa satu-satunya yang berkuasa dalam mengendalikan diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kuasanya memberikan kemudahan bagi para hambanya untuk beribadah kepadanya. Kemudahan dalam bentuk fisik seperti kesehatan, kekuatan, ataupun kemudahan dalam bentuk semangat untuk melakukan ibadah. Hakikatnya, puasa merupakan salah satu dari banyaknya ibadah di bulan suci Ramadan yang dapat dilakukan oleh setiap makhluknya dalam bentuk pengendalian diri. Pengendalian yang pada masanya akan berbuah menjadi takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari firman Allah Subhanahu wa taala di atas, kita dapat mengetahui bahwa puasa merupakan salah satu bentuk amalan di bulan Ramadan yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang beriman untuk meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena pada saat kita berpuasa, kita dituntut bukan hanya untuk menahan rasa lapar dan haus saja, akan tetapi kita juga harus bisa menahan hawa nafsu kita. Dengan berpuasa, kita berusaha untuk menahan hawa nafsu kita agar tidak berbuat maksiat dan kesalahan-kesalahan. Oleh karenanya, dengan keimanan dan keikhlasan dalam menjalankannya, dengan semata-mata hanya mengharap ridho darinya dan pahala darinya, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, niscaya dosa di masa lalunya akan diampuni. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan hanya sebatas orientasi yang sifatnya duniawi saja.
yang seperti halnya mengarah kepada kesehatan setiap pribadi. Kewajiban puasa merupakan suatu cara untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang telah termaktub di dalam Al-Qur'an. Puasa diibaratkan sebagai sebuah proses penghapusan noda-noda atas segala dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Apabila hati diibaratkan sebagai sebuah cermin, maka cermin yang telah disemuti oleh tebalnya kotoran akan menjadikan pantulan bayangan cermin tersebut menjadi tidak jelas atau buram. Namun, apabila cermin tersebut dibersihkan, maka cermin tersebut, pantulan bayangannya akan kembali menjadi jelas. Begitupun dengan hati. Apabila hati diibaratkan sebagai noda-noda hitam yang diselimuti oleh dosa-dosa yang telah berlalu kita dibersihkan, maka hati tersebut akan kembali menjadi bersih dan bercahaya kembali yang dapat mudah menerima cahaya kebenaran dan mengamalkan dalam kehidupan. Bulan Ramadan, salah satunya kita kenal dengan bulan penuh ampunan. Di bulan penuh ampunan ini, kita dianjurkan untuk selalu merasa-rasa seraya memohon ampun atas dosa yang telah kita lakukan, bermujahadah, dan mengoptimalkan segala bentuk ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, bulan Ramadan dapat dimanfaatkan bagi setiap hamba Allah untuk melakukan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Maka, rugi dan celakalah bagi mereka yang memasuki bulan suci Ramadan. Allah telah pinjamkan umur kepada mereka untuk memasuki bulan suci Ramadan, tapi tidak dimanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan merupakan bulan penghapusan dosa. Bukan dosa masalah kita, bukan maksiat masalah kita adalah mau atau tidak kita melakukan pertobatan atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu. Innallaha tuhibbu tawabina. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Masalahnya masih banyak di antara mereka di luar sana. Bulan Ramadan dilewati begitu saja tanpa melakukan penghapusan dosa. Bahkan di bulan suci Ramadan ini masih banyak di antara mereka yang melakukan maksiat dan kesalahan-kesalahan. Inilah orang yang sangat keliru dan sangat sesat. Kenapa? Allah telah meminjamkan umur kepadanya, memanjangkan umurnya untuk memasuki bulan suci Ramadan, tapi tidak dilakukan untuk melakukan permaafan, tidak dilakukan permohonan dosa atas kesalahan yang telah dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan penghapusan dosa dan kesalahan. Maka maksimalkanlah dan manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk melakukan pertobatan. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan cara kita memperbanyak istighfar seraya memohon ampun dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita perbanyak istighfar di waktu-waktu akan menjelang berbuka puasa. Kenapa menjelang buka puasa? Karena doa-doa yang hendak berbuka puasa, di situ doa sangat makbul. Seperti yang di hadis direwatkan oleh Imam Al-Bukhari, ulama mengajarkan kepada kita saat melakukan berbuka puasa, maka hendak kita bertobat kepada Allah dengan kalimat, Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fwani. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Aku memohon ampun kepada Allah. Tuhanku, aku memohon ridho dan surgamu. Aku juga berlindung kepadamu dari murka dan nerakamu. Tuhanku, sesungguhnya Engkau maha pemaaf, lagi maha pemurah. Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di bulan suci Ramadan ini kita lebih perbanyak berbuat kebaikan dan beribadah untuk mencari magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang isinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan maksiat di waktu siang dan malam. Maka dari itu aku mengampuni semua dosa-dosanya itu. Maka mohon ampunlah kepadaku, pasti aku ampuni kalian. Hadis riwayat Muslim. Ketika Allah menjelaskan bahwa kita selaku manusia melakukan dosa di waktu siang dan malam, seharusnya kita sadar akan dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita berbuat di masa lalu. Dan segeralah untuk memohon ampunan kepadanya. Saudara-saudaraku semua, perlu kita ketahui ada 3 syarat untuk bertobat. Yang pertama, harus menjauhi maksiat. Yang kedua, harus menyesali maksiat. Dan yang ketiga, azam atau tekad untuk tidak mengulangi maksiat.
Maka dari itu, di bulan Ramadan yang penuh berkah pada tahun ini, jadikanlah sebagai sarana untuk meraih magfirah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali menjadi hambanya yang suci dari dosa. Wallahu alam. Sesungguhnya magfirah itu sangat luas dan sangat dekat. Akan tetapi jika kita ingin mendapatkannya, kita harus mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan dan kealpaan. Akhir kata, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.